Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa Wonosari, waktu berjalan lebih lambat daripada kota. Pagi dimulai dengan kokok ayam, siang diisi derit cangkul, dan malam ditutup suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari pematang sawah. Di bagian timur desa, tersembunyi sebuah sungai kecil yang nyaris tak pernah diperhatikan orang luar. Alirannya tenang, sempit, dan dangkal, cukup untuk membasahi kaki, tapi tidak cukup untuk disebut sungai besar. Warga menyebutnya Kali Gatel. Nama itu bukan tanpa alasan. Sejak dulu, anak-anak yang bermain air di sana sering mengeluh kulitnya terasa gatal, seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat. Orang tua melarang mereka mandi terlalu lama, apalagi saat matahari mulai condong ke barat. Air Kali Gatel tampak jernih dari permukaan, tetapi dasar sungainya dipenuhi batu-batu hitam licin, lumpur dingin, dan celah-celah gelap yang entah seberapa dalam. Disitulah, menurut cerita turun-temurun, hidup makhluk yang tidak sepenuhnya bisa disebut ikan biasa. Namun bagi Sutrisno, semua itu hanyalah dongeng. Sutrisno adalah pria parubaya, tubuhnya kekar, wajahnya selalu masam. Ia dikenal keras kepala, jarang ikut kenduri desa, dan sering menertawakan pantangan-pantangan yang dianggapnya tak masuk akal. Ia tinggal tak jauh dari sungai, dan sudah bertahun-tahun menjadikan Kali Gatel sebagai tempat buang hajat. Air mengalir kok dibilang angker, katanya suatu kali sambil tertawa mengejek. Sore itu, matahari menggantung rendah, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Sutrisno berjalan menyusuri pinggir sungai, membuka sandal, lalu jongkok di tempat biasa. Angin berembus pelan, membawa bau lumpur basah dan daun pisang yang membusuk. Saat itulah ia melihatnya. Di sela bebatuan, sesuatu bergerak cepat. Panjang, ramping, warnanya gelap keabu-abuan. Awalnya Sutrisno mengira itu belut. Namun ketika makhluk itu muncul sedikit ke permukaan, ia tertegun. Bentuknya memang mirip belut, tetapi di sisi tubuhnya terdapat sirip tipis yang bergetar halus, seperti kain basah tertiup angin. Kepalanya lebih besar, dan di bagian atasnya tampak warna merah pekat, seperti daging mentah. Dari kepala itu tumbuh cabang-cabang kecil menyerupai ranting, keras dan kaku, seolah bukan bagian dari tubuh ikan. Makhluk itu diam sejenak, lalu menatap ke arah Sutrisno. Tatapan itu membuat dada Sutrisno mendadak terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan asing, seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang paham betul siapa dirinya. Gateng, gumamnya pelan. Nama itu pernah ia dengar dari cerita orang-orang tua desa. Ikan gateng, ikan penunggu, penjaga sungai, makhluk yang tak boleh diganggu, apalagi dihina. Namun perasaan itu hanya bertahan sesaat. Sutrisno menyeringai. Rasa penasaran dan ego mengalahkan nalarnya. Ia berdiri, mengambil gala bambu yang biasa ia pakai menyingkirkan semat. Matanya tak lepas dari makhluk itu yang perlahan bersembunyi kembali ke dasar sungai. Dalam hatinya, Sutrisno hanya memikirkan satu hal, membuktikan bahwa semua cerita itu bohong. Ia tak tahu, sore itu bukan hanya ia yang sedang mengamati sungai, melainkan sungai itu sendiri yang sedang mengamatinya. Cerita tentang ikan gateng bukanlah dongeng yang sering dibicarakan sembarangan. Di desa Wonosari, kisah itu biasanya hanya muncul saat malam Jumat Kliwon, ketika orang-orang tua duduk melingkar di beranda rumah, ditemani kopi pahit dan rokok linting. Menurut mereka, ikan gateng adalah isi sungai yang diberi tugas menjaga air. Bukan sekadar hewan, melainkan titipan alam. Selama ia dibiarkan hidup, air Kali Gatel tak pernah kering, sawah-sawah tetap basah, dan desa terhindar dari pagebluk. Ciri-cirinya selalu sama, tubuh memanjang seperti belut, sirip tipis bergetar di sisi badan, dan kepala merah dengan ranting bercabang, ranting yang dipercaya sebagai tanda ikatan dengan dunia gaib. Kalau ketemu, pura-pura tidak lihat, begitu pesan orang-orang tua. Namun sore itu, Sutrisno justru menatap makhluk tersebut dengan mata menyala. Gala bambu di tangannya terasa ringan, seolah mengajak digunakan. Ikan gateng itu bergerak perlahan, berputar di antara batu, tidak lari, tidak pula menyerang. Diamnya justru terasa seperti peringatan. Cuma ikan, gumam Sutrisno,
lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengangkat galah, lalu menghantam air sekuat tenaga. Plak! Air sungai memercik tinggi. Ikan gateng menggeliat liar. Tubuhnya memukul-mukul dasar sungai. Siripnya bergetar keras, menimbulkan suara aneh. Bukan cipratan air, melainkan seperti daun kering diremas. Sutrisno menghantam lagi. Dan lagi. Setiap pukulan membuat air semakin keruh. Lumpur naik ke permukaan. Bau amis menyengat bercampur aroma tanah basah. Di antara riat air yang kacau, Sutrisno melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Ranting di kepala ikan itu bergerak sendiri, bergetar seperti tangan kecil yang kesakitan. Apa-apaan, desisnya. Namun ia tak berhenti. Dengan satu pukulan terakhir, tubuh ikan gateng itu terdiam. Air sungai mendadak tenang, terlalu tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan angin pun berhenti berembus. Saat Sutrisno mengangkat bangkai ikan itu, ranting di kepalanya patah satu persatu, mengeluarkan bunyi krek, krek, seperti kayu tua yang diremukkan. Darah merah kehitaman menetes ke air, lalu menghilang, tersedot arus kecil. Sesaat Sutrisno merasa pusing. Pandangannya berkunang, napasnya berat. Ia menoleh ke sekeliling, tak ada siapapun. Namun perasaan seperti sedang diawasi kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Ah, perasaan saja, katanya keras-keras. Ia membawa bangkai ikan itu pulang, bukan untuk dimakan, hanya sebagai bukti bahwa ikan penunggu bisa mati. Sesampainya di rumah, ia melemparkannya ke kebun belakang, dekat pohon pisang. Tanpa dikubur, tanpa doa. Malam itu, sebelum tidur, Sutrisno sempat mendengar suara air mengalir dari arah sungai. Padahal musim kemarau, dan kali Gatel biasanya hampir kering. Ia menutup telinga, membalikkan badan, lalu tertidur. Ia tidak tahu bahwa sejak ranting di kepala ikan itu patah, sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di sungai, telah mengikutinya pulang. Malam pertama setelah kejadian di sungai, Sutrisno masih menganggap tubuhnya hanya kelelahan. Ia makan seadanya, lalu merebahkan diri di tikar pandan bersama istrinya. Lampu minyak dipadamkan, menyisakan cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Namun rasa kantuk tak kunjung datang. Matanya terpejam, tapi telinganya justru terasa lebih peka. Ia mendengar suara-suara kecil yang biasanya luput dari perhatian. Detak jam dinding, gesekan dedaunan pisang, dan, entah mengapa, suara air menetes. Pelan tapi berulang, seperti dari jarak yang sangat dekat. Tot, tot, tot. Sutrisno membuka mata. Rumahnya kering. Tak ada gentong bocor. Tak ada hujan. Namun suara itu terus terdengar, menyusup ke dalam kepala. Saat akhirnya ia tertidur, mimpi aneh menyergap. Ia bermimpi berada di dasar sungai. Airnya keruh, dingin, dan menekan dada. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya tertanam di lumpur. Dari kegelapan, bayangan panjang mendekat, sirip bergetar, kepala merah menyala, ranting bercabang menunduk ke arahnya. Sutrisno terbangun dengan napas tersengal, dada naik turun cepat seolah baru saja ditarik keluar dari air. Malam kedua, istrinya mulai menyadari ada yang berubah. Saat Sutrisno tertidur, tubuhnya tidak diam. Punggungnya melengkung, bahunya bergetar. Ia menggeliat perlahan, lalu semakin keras, seperti orang yang berusaha bernapas di ruang sempit. Tangannya menepuk-nepuk tikar, jemarinya mencakar anyaman bambu. "Mas," bisik istrinya, mengguncang bahunya. Tak ada jawaban. Dari tenggorokan Sutrisno keluar suara parau, basah, bukan dengkuran, melainkan bunyi tercekik, seperti sesuatu yang berusaha menarik udara dari tempat yang salah. Mulutnya menganga, lidahnya kering, dan dari sudut bibirnya menetes air liur berbau amis. Istrinya menyalakan lampu minyak. Wajah Sutrisno pucat, matanya tertutup rapat, tetapi kelopak matanya bergerak cepat, seolah ia sedang berjuang di dalam mimpi. Pagi harinya, Sutrisno bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Ia mengeluh tenggorokannya sakit, seperti habis menelan pasir. Air minum terasa pahit. Makanan tak lagi berselera. "Mas mimpi buruk?" tanya istrinya. Sutrisno hanya mengangguk singkat.
Ia tak menceritakan apapun. Namun malam berikutnya, keanehan semakin jelas. Begitu tertidur, tubuh Sutrisno menggeliat lebih keras. Ia berguling ke samping, lalu ke tengkurap, punggungnya melengkung ekstrim. Dadanya bergerak cepat, napasnya pendek-pendek. Tangannya kini bergerak seperti sirip, membuka dan menutup, memukul tikar dengan ritme yang tak beraturan. Suara dari tenggorokannya semakin jelas, seperti ikan besar yang dilempar ke tanah, menggelepar, kehabisan air. Istrinya menangis ketakutan. Ia mencoba membangunkan, memanggil nama suaminya berkali-kali. Namun Sutrisno tetap terlelap dalam keadaan itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat akhirnya ia terbangun, matanya merah, pandangannya kosong. "Aku capek, jangan ribut," katanya pelan, suaranya serak. Hari ketiga, perubahan fisik mulai terlihat. Kulit di leher dan lengannya terasa kasar, seperti kering berlebihan. Ia terus-menerus meminta air, tetapi setiap meneguknya, ia justru tersedat dan memuntahkannya kembali. Anehnya, setiap kali mendengar suara air, dari ember, dari parit, bahkan dari hujan kecil di kejauhan, Sutrisno tampak gelisah. Matanya membesar, napasnya memburu, seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Malam ketiga, sebelum tidur, ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai. "Kalau aku kenapa-kenapa," ucapnya tiba-tiba, "jangan bawa aku ke sungai." Istrinya merinding. Ia tak bertanya lebih jauh. Saat Sutrisno tertidur malam itu, tubuhnya kembali menggeliat. Namun kali ini, di sela suara napas tersengal, terdengar bunyi cipratan kecil, padahal lantai kamar tetap kering. Seolah-olah, di dalam tubuh Sutrisno, air sungai itu telah menemukan tempat barunya. Hari keempat sejak peristiwa di sungai, Sutrisno tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Tubuhnya menyusut, bahunya turun, dan langkahnya gontai seperti orang yang baru sembuh dari sakit panjang, padahal sakit itu baru dimulai. Ia tak lagi bekerja ke ladang. Pagi-pagi hanya duduk di depan bambu, menatap halaman rumah tanpa benar-benar melihat apapun. Setiap kali istrinya menyodorkan makanan, Sutrisno menggeleng pelan. "Masukkan saja, susah," katanya lirih. Bahkan nasi hangat pun terasa seperti pasir di mulutnya. Ia mencoba memaksakan makan, namun baru satu suap, wajahnya berubah pucat, dan ia muntah hebat. Yang keluar bukan hanya sisa makanan, tetapi lendir bening bercampur bau amis, membuat istrinya menutup hidung sambil menahan tangis. Yang aneh, rasa haus Sutrisno tak pernah hilang. Ia meminta air terus-menerus. Namun setiap kali minum, tubuhnya justru bereaksi seperti menolak. Air keluar kembali melalui batuk keras, disertai suara tercekik yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Kulitnya mulai berubah. Di bagian leher, bahu, dan lengan, muncul tekstur kasar menyerupai sisik halus, nyaris tak terlihat dari jauh, tapi jelas terasa saat disentuh. Kulitnya dingin meski cuaca siang terik. Saat malam, tubuhnya justru panas, keringat dingin membasahi tikar. Warga mulai berdatangan. Awalnya hanya tetangga dekat. Lalu kabar menyebar cepat, Sutrisno sakit aneh. Tak jelas apa penyebabnya. Ada yang menyarankan jamu, ada yang menyuruh dibawa ke puskesmas, ada pula yang hanya diam. Wajah mereka menyimpan ingatan lama yang tak berani diucapkan. Dokter desa datang sore itu. Ia memeriksa denyut nadi, suhu tubuh, mata, dan tenggorokan. Semua tampak tidak sinkron. Panas tinggi, tapi tangan dingin. Napas cepat, tapi paru-paru bersih. "Ini bukan tifus, bukan paru-paru, bukan juga keracunan," gumam dokter sambil mencatat. Saat Sutrisno diminta berbaring, tiba-tiba tubuhnya melengkung keras, punggungnya terangkat dari dipan, dadanya naik turun cepat. Mulutnya menganga, dan dari tenggorokannya keluar suara basah, parau, suara yang membuat dokter terdiam lama. "Itu terjadi sering?" tanyanya pelan. Istri Sutrisno hanya mengangguk sambil menangis. Malam harinya, keadaan semakin mengerikan. Sutrisno tak bisa tidur lebih dari beberapa menit tanpa tubuhnya bereaksi. Setiap kali terlelap, ia menggeliat hebat. Tangan dan kakinya bergerak tidak wajar. Kadang ia terbangun tiba-tiba,
menarik napas panjang seolah baru muncul ke permukaan air setelah tenggelam lama. Di sela kesadarannya yang kabur, Sutrisno mulai berbicara sendiri. Airnya dingin. Jangan patahkan. Bukan di sini. Istrinya ketakutan. Ia menyumpal telinganya sendiri, namun suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam rumah, bukan dari mulut suaminya. Di luar rumah, warga mulai berbisik. Beberapa orang tua saling bertukar pandang. Nama ikan gateng mulai disebut pelan, lalu semakin jelas. Ada yang teringat bangkai ikan aneh di kebun belakang rumah Sutrisno, yang kini sudah menghilang entah kemana, menyisakan tanah lembab berbau amis. Kalau sudah sampai begini, ujar seorang tetua kecil, biasanya bukan sakit biasa. Malam keempat, Sutrisno memandang istrinya lama. Matanya merah, cekung, namun ada kesadaran di sana, kesadaran orang yang tahu ajalnya mendekat. Tubuhku bukan milikku lagi, katanya pelan. Kalau aku tidur, rasanya seperti dibuang ke tanah kering. Istrinya memeluknya, menangis tanpa suara. Di luar, suara sungai terdengar lebih jelas dari biasanya. Padahal jaraknya ratusan meter. Air mengalir pelan, sabar, seolah sedang menunggu apa yang sudah dijanjikan. Malam itu, angin desa bertiup berbeda. Tidak kencang, tetapi dingin dan berat, seolah membawa sesuatu yang tak terlihat. Lampu-lampu rumah di sekitar Sutrisno meredup lebih cepat dari biasanya. Orang-orang menutup pintu lebih awal, seperti mengikuti naluri lama yang jarang mereka dengarkan. Di tengah keresahan itu, Mbah Wiryo akhirnya datang. Ia adalah tetua desa yang sudah sangat tua, punggungnya bungkuk, rambutnya putih seluruhnya, dan matanya redup namun tajam. Selama bertahun-tahun, Mbah Wiryo jarang ikut campur urusan warga. Ia hanya bicara jika sesuatu benar-benar tak bisa diselesaikan manusia biasa. Saat ia melangkah ke halaman rumah Sutrisno, angin berhenti. Warga yang berkumpul spontan memberi jalan. Tak ada yang berani menyapa lebih dulu. Bunyi tongkat kayunya menyentuh tanah terdengar jelas. Tot, tot, tot. Seirama dengan detak jantung orang-orang yang menyaksikan. Begitu masuk ke rumah, Mbah Wiryo berhenti di ambang pintu kamar. Ia tidak langsung mendekat ke Sutrisno. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Sudah jauh, katanya lirih. Terlalu jauh untuk dipanggil pulang. Istri Sutrisno tersungkur, menangis. Tolong, Mbah, suami saya sakit. Dokter tidak bisa apa-apa. Mbah Wiryo membuka mata. Tatapannya kini lurus ke arah tubuh Sutrisno yang terbaring. Saat itu, Sutrisno sedang terengah-engah, dadanya naik turun cepat. Tangannya bergerak tak beraturan seperti sirip mencari air. Itu bukan sakit, ucap Mbah Wiryo tegas. Itu balasan yang sudah menyatu dengan tubuhnya. Warga saling pandang. Beberapa orang menelan ludah. Mbah Wiryo melangkah mendekat. Ia jongkok di samping Sutrisno, memperhatikan leher, lengan, dan dada yang bergerak tak wajar. Ia menyentuh pergelangan tangan Sutrisno, dingin, basah, licin oleh keringat. Ikan gateng, katanya akhirnya. Ruangan seketika sunyi. Bukan ikan biasa. Ia bukan hewan yang hidup sendiri. Ia penjaga titipan. Selama ia ada, air sungai tidak pernah serakah. Sawah tidak kekeringan. Tapi ia juga punya aturan. Mbah Wiryo menatap warga satu persatu. Tidak boleh dikencingi. Tidak boleh dihina. Tidak boleh ditangkap. Seseorang berbisik, Sutrisno membunuhnya. Mbah Wiryo mengangguk pelan, dan membunuhnya dengan niat meremehkan. Ia lalu menjelaskan, suaranya pelan tapi berat, seolah setiap kata ditimbang. Ikan gateng hidup di antara dua alam. Saat tubuhnya mati dengan cara yang salah, sifatnya akan mencari pengganti. Napasnya, geraknya, penderitaannya. Mbah Wiryo menoleh ke arah Sutrisno. Makanya ia tidur seperti ikan di daratan. Tubuhnya sedang belajar mati dengan cara yang sama. Sutrisno tiba-tiba membuka mata. Pandangannya kosong, tapi ada kesadaran singkat di sana. Mbah, bisiknya putus-putus. Dingin, sesat.
Mbah Wiryo menggenggam tangannya. Kowe wis ngerti salahmu. Air mata mengalir dari sudut mata Sutrisno. Ia mengangguk pelan. Aku mau, ora percaya. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Alam tidak butuh dipercaya. Ia hanya butuh dihormati. Seorang warga memberanikan diri bertanya, masih bisa diselamatkan, Mbah? Mbah Wiryo menggeleng. Kalau datang sebelum rantingnya patah, mungkin. Tapi sekarang, jiwanya sudah terikat. Ia berdiri perlahan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengantarnya dengan tenang, supaya yang ditinggalkan tidak ikut terbawa. Ia meminta warga menyalakan lampu secukupnya, tidak berisik, tidak menangis keras, tidak ada ritual aneh, tidak ada mantra panjang, hanya kesunyian dan penerimaan. Sebelum pergi, Mbah Wiryo berpesan satu hal. Besok, jangan ada yang ke sungai. Biarkan penunggu yang tersisa menutup luka mereka. Di luar rumah, suara air sungai terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang sudah tahu bahwa waktunya hampir tiba. Subuh belum sempurna ketika napas Sutrisno mulai terputus-putus. Lampu minyak di sudut kamar bergetar kecil tertiup angin dingin yang entah datang dari mana. Di luar, ayam jantan belum berkokok, seolah pagi menunda kehadirannya. Tubuh Sutrisno terbaring kaku, namun dadanya masih bergerak cepat, pendek-pendek, seperti ikan besar yang terdampar dan tak menemukan air. Setiap tarikan napas disertai suara basah dari tenggorokannya, berat dan menyakitkan untuk didengar. Istrinya duduk di samping ranjang, matanya bengkak karena menangis semalaman. Tangannya menggenggam jemari Sutrisno yang dingin dan licin oleh keringat. Mas, subuh sudah dekat, bisiknya lirih, meski tahu suaminya mungkin tak lagi benar-benar mendengar. Sesaat kemudian, tubuh Sutrisno melengkung keras. Punggungnya terangkat, kepalanya mendongak tinggi, mulutnya menganga lebar. Matanya terbuka, putihnya terlihat jelas, seperti menatap sesuatu di atas langit-langit bambu. Lalu, hening. Tak ada napas berikutnya. Tubuhnya terdiam dalam posisi itu, melengkung, mulut terbuka, dada mengeras. Seperti ikan mati di tanah kering, tepat seperti yang Mbah Wiryo katakan. Tangis pecah pelan. Tak ada jerit histeris. Hanya isak yang ditahan, seolah rumah itu takut mengeluarkan suara terlalu keras. Warga berdatangan perlahan. Tidak ada yang bertanya macam-macam. Semua sudah mendengar penjelasan Mbah Wiryo. Semua tahu, kematian ini bukan kematian biasa. Saat jenazah dimandikan, beberapa orang terdiam ngeri. Kulit Sutrisno terasa aneh, dingin dan licin di beberapa bagian, kering dan kasar di bagian lain. Lehernya masih menunjukkan tekstur sisik halus yang belum sepenuhnya hilang. Tidak ada yang berani meluruskan tubuhnya terlalu keras. Mereka membiarkannya sebisanya, seolah takut melawan bentuk terakhir yang sudah ditentukan. Pagi itu, Kaligatel sunyi. Tak ada warga yang berani mendekat. Bahkan burung pun jarang terdengar di sekitar sungai. Airnya mengalir pelan, lebih jernih dari biasanya, seakan tak pernah ternoda darah. Seorang anak kecil yang nekat mengintip dari kejauhan bersumpah melihat bayangan panjang bergerak di dasar sungai, lalu menghilang begitu saja. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang buang hajat di sungai. Papan peringatan sederhana dipasang, bukan oleh pemerintah desa, melainkan oleh warga sendiri. Tak tertulis kata, angker, atau berbahaya. Hanya satu kalimat pendek, hormati yang tidak terlihat. Kebun belakang rumah Sutrisno, tempat bangkai ikan gateng pernah dibuang, tak pernah benar-benar kering. Tanahnya selalu lembab, berbau amis samar, meski hujan tak turun berhari-hari. Dan bangkai ikan itu tak pernah ditemukan. Mbah Wiryo menghilang beberapa hari setelah pemakaman. Ada yang bilang ia pergi ke rumah anaknya di desa lain. Ada pula yang percaya tugasnya sudah selesai. Namun pesan terakhirnya terus diingat warga. Yang menjaga alam tidak butuh pujian. Ia hanya menuntut rasa hormat. Pada malam tertentu, saat bulan pucat menggantung rendah dan air sungai surut, beberapa orang mengaku mendengar suara cipratan kecil dari Kaligatel. Bukan suara ikan bermain, melainkan suara sirip menyentuh lumpur, pelan,
Sabar. Seolah sungai itu masih memastikan tak ada lagi manusia yang lupa diri. Dan sejak itu, Desa Wonosari percaya satu hal. Beberapa kematian tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan